Good morning Pak RT, selamat pagi. Morning good. Pak RT kenapa toh? Pagi-pagi mukanya melo, selo-selo, galau-galau kayak pilo. Kenapa toh Pak RT? Pasti habis diputusin sama pacarnya, ya toh? Apa masalah pacar saya putusin? Ini lihat, foto siapa ini? Itu fotonya salah satu proklamator Indonesia toh? Bakatul. Bapak Muhammad Hatta. Bakatul, emang makanan ayam, betul. Itu di atas betul, jadi Bakatul. Betul. Bu Ita tuh cerdas sekali. Iya. Bentar saya taruh dulu berat ini. Ini Bu Ita, dia adalah Bapak Koperasi. Oh, Bapak Koperasi Indonesia juga. Iya. Ya udah duduk dulu Pak RT, mau minum apa toh? Kopi tubruk, Tubruk bes. bajai. Oh, ya udah sebentar ya Pak Ya, RT kopi ya. tubruk lah, masa tubruk bes. Iya. Aduh. Ida bikinin kopi buat Pak RT Bisa yang paling kopi ganteng. berdarah-darah. Iya Ibu. Cepat, jangan lama-lama Ibu Ita. Iya itu udah dibikinin Ini kan tuh. sudah ngaus. Iya. Ini kopinya Pak RT. Ya, makasih. Ibu. Ibu Endang, Banyak tamu. Bapak. Kita minum dulu kali ya. Apa Silakan, kabar Pak. Ibu Endang? Aduh, Bu Endang. mampir lagi. Apa kabar? Assalamualaikum. Ini karyawannya nih. Bukan, ini anak-anak saya. Silakan Pak duduk Pak. Ini Ibu. anak saya Ika Ya. sama Ida. Ida. Saya menghadap Pak RT di mana Bapak di sini Pak. Ya, di sini. Bapak sini boleh Pak. RT. Ya, Ibu sini sebelah saya. Kan disesuaikan Nanti kan kalau urutan sebelahnya Pak umurnya RT dong. bahaya, Bu. Bu ada senyum Bu. Saya nanya Pak ini. Oh, Bapak. Iya. Ayo. Anaknya Pak ya. Wah, ini Saya anak tumben. siapa Pak? Ya. Ya, Bapak Ibu Ya. sebentar mau minum apa, Ibu? Anak bangsa lah. Oh, anak bangsa. Ibu mau minum apa? Air putih saja. Air putih, Bapak. Saya senangnya kopi, Bu. Kopi, teh, air putih sebentar ya. Ada Mana nggak yang dijual Ika, sih? Ida. Ada Bu. Bikinin Pak minum. ada. Kopi Kopi. satu, teh lengkap satu, air sini. putih satu. Lengkap. Pak RT sering nongkrong di sini ya. Iya Bu, ini tempat nongkrongan saya ini. Di sini tempat mencurahkan segala sesuatu di sini. Oh, tapi masalahnya ngomong-ngomong curahan hati curhat, Pak RT ini lagi melo galau slow-slow loh Bu. Iya, kenapa? Apa itu Ini Mel, loh. kalau slow-slow? Memandangi fotonya Pak Hatta. 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 Waduh. Bapak Koperasi. Oh. Ini jadi ini yang mau saya tanyakan Pak sama Ibu. Koperasi ini kan sebagai soku guru ekonomi bangsa. Ya. Itu apakah memang slogan apa memang benar Pak ini? Ya, kita mau jawab Satu-satu nih kopinya dulu belum nih. datang. Oh. Iya, tenang Pak, dibawain sama anak-anak saya yang Nah, cantik ini dia. nih. Ibu air putih? Iya. Air putih, Bu cantik air putih. Atas siapa? Teh saya. Berapa Pak? Pak, Pak, kopi. Ya. Tenang aja Pak, kalau kopinya kurang panas saya marah-marahin biar ini Ya. panas Pak. Terima kasih. Iya. Jadi begini, Bu. Eh, Ini kan koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh kelompok dari beberapa orang berkumpul ya. Itu kalau menurut peraturan Menteri Koperasinya itu kan sekurang-kurangnya anggota koperasi itu 25 orang. Kurang-kurangnya 25 orang. Lantas sepakat memberikan keikhlasannya. Ini keikhlasan loh, Bu. Diakte notariskan dan diberikan keizinan daripada Kementerian Koperasi. Nah, ini sekarang ini Bu, ya Pak RT, Iya Pak. mendirikan koperasi ini sudah sangat mudah. Semua serba gratis. Akte notarisnya itu dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Koperasi. Izin pendiriannya diberikan gratis. Izin pendirian. Izin pendiriannya gratis. Ini koperasi ada 3 badan usaha di Republik kita ini yang punya kekuatan hukum yang kuat, yaitu koperasi, perusahaan terbatas, inilah koperasi dan PT. Ini sebuah lembaga yang sesungguhnya mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Makanya Pak RT tadi pegang-pegang Fotonya gak Bung fotonya Hatta. Bung Hatta.
Ini pemikiran Bung Hatta jauh ke depan untuk anak negeri ini sebagai soko guru daripada perekonomian bangsa kita. Kan ada 3, koperasi, badan usaha milik negara, dan persero yang terbuka untuk masyarakat. Nah ini kan 3 badan hukum ini kan inilah penopang daripada perekonomian bangsa kita. Nah jadi kalau Pak RT nanti mau buat apa namanya ini koperasi Kewirausahaan. aspirasi. Oh, aspirasi. Ah, kan sering itu ada anggota DPRD yang kemari, ada masyarakat yang kemari, ya kita tampung. Bisa aja Bisa aja, Pak RT. Pak, ya. Terus tinggal modalnya ya Pak ya? Modalnya nanti kita ada sumbangan pokok, ada sumbangan wajib. Oh ya, sebentar sebelum dijabarkan lebih lanjut, ini mendingan diminum dulu. Baik, seperti itu deh. Ibu silakan Ibu, Oh, iya, baik, diminum Kak. dulu. Silakan, Bu Endang, berbicara kembali mengenai koperasi. Tadi kan kata Bapak kan kalau mendirikan koperasi sekarang dipermudah pemerintah ya. Kayak untuk penandatangan akte notaris digratiskan dan seperti itu. Nah, kalau untuk mekanisme prosesnya sendiri, Ibu Endang kan pernah bercerita kalau sekarang lebih dipermudahkan lagi dengan legalitas kecamatan. Iya, Nah, itu seperti apa maksudnya Bu Endang? Jadi Undang-Undang Kekoperasian ini nomor 25 2092 ya, itu memang dipermudahkan untuk bagi orang yang mau berkoperasi. Nah, sekarang semua kabupaten-kabupaten sudah mendelegasikan kepada kecamatan-kecamatan keseluruhannya, tidak usah jauh-jauh ke Jakarta ya. Minta legitimasi kepada Pak Menteri, cukup dari kecamatan itu sudah cukup. Setelah itu ya sudah diberikan legitimasi, baru didaftarkan ke ke koperasi itu sendiri. Nanti dengan sendirinya dari dinas koperasi itu sudah menjalankan apa yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 2592 itu ya. Nanti Pak Menteri sudah sertifikasi ya. Nah, bagi ya kabupaten-kabupaten yang belum mendelegasikan kepada kecamatan ya itu diharapkan sudah serentak seluruh Nusantara wajib untuk meringankan ya kebutuhan-kebutuhan yang mau mengajukan koperasi itu sendiri, dan nanti dilantik oleh Pak Menteri dan diberikan sertifikasi. Oh gitu ya? Mudah kan? Jadi memang pemerintah benar-benar pengen memajukan koperasi dengan mempermudah segala sektornya ya iya, Bu betul. ya. Memudahkan para rakyat seluruh Nusantara ini untuk mendirikan suatu koperasi supaya bisa mensejahterakan rakyat dengan cara misalnya kewirausahaan. Seperti ini. Ini bisa. Warung Nanti lebar lagi bisa ya? Betul. Jadi misalnya kan Pak RT mendata warganya yang mau koperasi ya, menjadi anggota koperasi berapa, misalnya 20 orang ya, termasuk Bu Ita ini ya. Nah, nanti kalau sudah ya dilegitimasi, sertifikasi ya terus sudah berbadan hukum ya, nanti menjadi anggota kan itu ya, nanti bisa mengajukan misalnya modal. Nah, seperti gitu ya, itu. Bu, Dan Pak Menteri ini sejak bulan-bulan yang lalu sudah bisa menurunkan yang namanya permodalan KUR. Oh, Kredit Ya, syaratnya. betul. Ini Oktober ini sudah bisa jalan. Oktober ini ya, Bu, Tahu ya? nggak targetnya Pak Menteri itu dari 100 triliun ya, baru tersebar 60 triliun. Nah, sekiannya itu ya. Nah, Masih ada sisa 40 Masih banyak ya, triliun. Bu, ya? Banyak. Banyak. Kita seperti kita ini masyarakat kecil bisa mengajukan KUR bisa. itu. Kenapa tidak? Yaitu melalui koperasi. Koperasi. Kalau bicara masalah koperasi nih Pak, bisa nggak koperasi ini bersaing dengan pasar Karena bebas ini? pasar bebas seperti sekarang. Saingan ini. Koperasi ini adalah penangkal pasar bebas. Koperasi ini adalah gotong royong untuk kesejahteraan anggota. Pembentukan koperasi ini adalah oleh anggota yang mempunyai tujuan yang sama. Jangan 25 orang tujuannya beda-beda. Harus tujuannya sama. Satu tujuan adalah untuk koperasi
konsumsi misalkan, atau koperasi produksi, atau koperasi simpan pinjam, atau koperasi jasa lainnya. Harus sama tujuannya. Jangan 5 orang mau simpan pinjam, 5 orang mau industri, 5 orang mau konsumsi, 5 orang mau jasa lainnya. Nggak ketemu. Oh enggak gitu, gitu ya. Harus satu ya Pak. Harus satu tujuan. Sehingga koperasi ini bisa jalan. Jadi kalau tujuannya beda-beda, nggak bisa. Oh gitu. Jadi Harus sama. awalnya dulu maunya apa ini koperasi? Iya, bikin koperasi? dibentuk, Jadi membentuk Pak RT tujuannya harus mencari sama. 20 orang yang tujuannya sama. Sama, iya. Bikin koperasi jenis usaha Usaha apa? apa? Seperti Jangan itu ya, beda-beda usahanya. Jadi berikan koperasi jangan mau pinjam doang ya Pak ya? Oh iya, ya. Ada tuh, Pak, ya? Harus sama. Sama ya. Jadi hatinya sama untuk koperasi. Baru bisa jalan koperasi. Kalau satu mau ke pasar mana ke Blok M, satu mau ke Kebon Sirih, satu mau ke mana tempat lain, enggak bisa jalan koperasi. Oh, gitu. Harus sama tujuan. Harus sama satu tujuan. Iya. Apa nih sekarang? Iya. Satu tujuan. Tapi memang koperasi ini menjamin ya Pak untuk anggotanya sejahtera itu gimana? Insya Allah, Pak. Insya Jadi Allah, Pak. kalau tujuan koperasi itu adalah untuk kesejahteraan anggota yang pertama. Jadi bukan untuk yang lain. Yang pertama anggota, tapi bisa undang-undang baru nanti bisa untuk yang lain. Tapi prinsipnya yang digagas oleh Bung Hatta adalah untuk kesejahteraan anggota dan rakyat. Adanya Itu undang-undang baru koperasi yang Iya, baru akan. akan Akan ada. ada. Ya. Memangnya ada apa yang ingin dirubah dari undang-undang yang lama Pak? Perbaikan-perbaikan Oh seperti banyak. apa Pak? Di antaranya Bentar, Pak. ya. Jangan ditulisin dulu Pak. Oh jangan. Oh, iya. Kenapa Iya. Pak RT? Yang di rumah udah nunggu. Oh. Iya, ada mulai. Silakan. Terima kasih. Dicicipin dulu Pak kuenya Iya, Pak. iya. Tuh ada lemper, ada kue Lemper. joroyo-royo kayak bajunya Pak RT Pak, biar seger dikit. Iya, iya, iya. Ya Pak Azam, kembali lagi tadi ke pertanyaan saya nih Pak Azam. Apa aja sih Pak yang direvisi undang-undang koperasi yang lama ke yang baru ini Pak? Ya, undang-undang koperasi yang lama itu kan harus menyesuaikan dengan situasi sekarang. Situasi yang kompetitivenessnya sangat kencang. Oleh karena itu, koperasi itu adalah badan hukum dan harus dituangkan dalam akta notaris supaya kuat, sehingga kuat ikatan-ikatan anggota dan hak dan kewajiban itu kuat. Kemudian mempertegas fungsi rapat anggota. Setiap tahun itu harus ada rapat Oh, anggota. setiap tahun ya Pak? Minimal Harus. berapa kali Pak? 1 tahun 1 kali. Minimal Tahun satu Ya, kali. satu kali. Untuk menghitung, mengevaluasi Hasil kerja operasi ada untungnya atau tidak, rugi atau tidak. Kalau ada untungnya dibagi kepada anggota. Sisa hasil usahanya SHU-nya dibagi kepada anggota. Jadi dari anggota untuk anggota kembali kepada anggota. Yaitu kemudian diatur mengenai modal. Kemudian harus diawasi oleh lembaga pengawas koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Harus Ada lembaganya juga, ada Pak? lembaga pengawas yang diatur nanti dalam undang-undang ini. Jadi supaya koperasi ini jangan hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk pengurus. Banyak zaman dulu koperasi ini anggotanya tidak dapat apa-apa, yang kaya pengurusnya. Nah, itu Pak. Ini tidak boleh, makanya diatur. Kemudian sanksi apabila koperasi itu melanggar undang-undang. Yang Oh, akan ada sanksinya? Ada sanksinya. Sanksinya apa Pak kalau sanksi? Sanksinya macam-macam. Pertama tegur doang apa gimana terus? Oh, apa? sanksinya bisa harus ganti rugi Oh, ganti. pengurusnya. Kalau ada melakukan tindak pidana, ya masalah pidana. Jadi Contoh dipertegas. pelanggarannya seperti apa Ya Pak, misalkan misalnya? uang anggota diselewengkan, Oh. itu merupakan tindak pidana. Tindak pidana adalah hukumannya pidana. Kemudian fungsi anggota diperkuat. Jadi anggota itu sebagai pemilik daripada koperasi. Jadi kuat anggota Kuat itu. sekali ya. Jadi Ya, payung hukumnya udah ada kayak kalau ada. begitu kan. Makanya diperkuat dalam undang-undang baru. Jadi eksistensi daripada koperasi itu kuat betul. Jadi bukan main-main koperasi itu. Iya, Sebab iya. kalau sudah besar koperasi ini triliunan Pak asetnya. Itu Pak ya. Iya, triliunan. Mungkin Banyak ada yang mau koperasi yang bagus ditambahin, ya. Bapak? Silakan. Bu,
Pak RT. Iya. Ini kan kalau dulu ada Undang-Undang 25 tahun 92. Ya. Lantas kan pada tahun 2012 muncul pengganti Undang-Undang 25. Karena substansi daripada filosofi daripada koperasi yang dilahirkan tahun 92 itu tidak sesuai dengan ruhnya Undang-Undang Dasar, maka dilakukan judicial review. Maka gugurlah Undang-Undang pengganti tahun 25, tahun 2012 itu digugurkan, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2012. Makanya dengan perevisian ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Persoalan perkembangan zaman, persoalan globalisasi, persoalan competitiveness, koperasi bisa. Bukannya koperasi ini sebuah badan usaha yang orang desa, tidak Pak. Koperasi boleh ikut tender jalan tol. Oh gitu Pak. Koperasi boleh ikut dalam tender APBN. Kalau perusahaan-perusahaan, kalau memang anggarannya kecil, itu koperasi didahulukan. Baik Jadi di perusahaan keistimewaan swasta. Koperasi dibandingkan yang misalnya kayak perusahaan terbatas gitu ya Pak? Ya, misalnya pekerjaan di bawah 5 miliar umpamanya. Nanti kita bisa minta kepada badan usaha milik negara, jika ada kompetisi, lihat dong, Badan hukumnya. badan usaha koperasi ada nggak di situ? Bagus nggak? Kalau koperasi ini bagus, ini harus didahulukan. Nah, begitulah kuatnya ke sebuah kelembagaan koperasi ini di Republik kita. Makanya ini merupakan soko guru ekonomi bangsa kita. Seperti itu. Makanya ini pun nanti ya koperasi aspirasi ini, kalau Bapak RT mau buat, kalau Bu Ita mau buat, wah nanti ada kerja-kerjaan yang Besar-besar, tender, tender. pengadaan misalnya makanan, minuman dan sebagainya. Ya Bisa koperasi itu. harus didahulukan, bukan perseorangan. Iya, karena itu koperasi kan melingkupi banyak orang. Oh, iya. Jadi itu yang diutamakan karena kesejahteraan orang banyak Iya, dibandingkan sendiri seperti itu ya Pak ya. Kumpulan orang-orang Kumpulan orang-orang ya Pak. dan Iya, modal di iya. sana. Heeh, Bisa mesejahterakan RT Bapak. iya. Bayangan. Itu, Tuh, Pak. jadi nggak Warga bikin saya koperasinya. semangatnya untuk bikin Waduh. koperasi tinggi banget Pak. Iya. Modalnya Pak yang Paling- paling mendasar Pak. Paling mendasar. Paling mendasar modal ini Pak. Ya nanti kan dijelasin sama Bu Endang gimana caranya mendapatkan modal supaya bisa membangun koperasi. Ya. Tapi sebentar, maaf ya Bapak, saya takut tadi lagi masak gosong telur saya. Gosong. Saya pamit sebentar ya Pak RT ya, Iya. sebentar, Suka sebentar. begitu. Kemarin masak airnya gosong. Pak RT bisa Silakan aja. minum dulu. Iya. Oh iya gimana Bu Endang coba yang tadi Bu Ita nanyain. Halo, iya. Tolong jabarin Bu. Jadi koperasi ini disajikan untuk memudahkan bagi orang-orang yang ingin berkoperasi ya. Pemerintah menyediakan modal ya kepada UMKM, UKM ya. Jadi sebetulnya tidak sulit. Terus juga kelompok-kelompok koperasi itu bagaimana caranya untuk memudahkan mencari legitimasi, kan sudah disediakan juga, tidak harus jauh-jauh, tadi udah kita jelaskan. Terus nanti kalau sudah menjadi koperasi sangat mudah sekali dapatnya modal dan juga dapat hibah, juga termasuk hibah. Contohnya misalnya ya nanti diundang menjadi pelatihan, dilatih sesuai dengan bidangnya. gitu ya. Terus nanti juga ada hibahnya, makanya pemerintah ingin sekali seluruh rakyat Indonesia ada koperasi itu untuk mensejahterakan rakyat supaya sesuai dengan nawacita Pak Presiden Jokowi. Oh, luar biasa Pak. Kalau seandainya memang koperasi berjalan, berarti kan rakyat lebih sejahtera ya Pak. Betul. Tapi berarti nggak susah ya Pak bikin koperasi ya Pak ya? Ayo kita menjadi gerakan koperasi nasional. Oh, yang poin paling penting nih Pak, yang rancangan undang-undang RUU koperasi ini, apa paling yang penting itu?
RUU ini tadi yang saya sampaikan, badan hukum diperkuat. Masih ada persepsi di masyarakat bahwa lebih mudah masuk surga daripada membuat koperasi, Pak. Jadi oleh karena itu kita DPR semua mendorong sekarang tangan pusat itu tidak sampai ke kabupaten. Oleh karena itu kita mendorong kepada Menteri Koperasi bagaimana dalam undang-undang ini nanti tangan Kementerian Koperasi itu ada sampai di kabupaten. Harus diatur dalam undang-undang sebab otonomi daerah itu melepaskan ikatan pusat dengan kabupaten. Ya ini kan gini Pak, karena anggaran koperasi ini untuk kepedulian, untuk pembinaan, untuk sosialisasi, ini kan sangat rendah anggarannya. Namun kita ingin mendorong pada Pak Presiden bahwa anggaran APBN ini untuk khususnya Kementerian Koperasi ini harus dinaikkan dong. Saya setuju apa Ibu Endang tadi. Pemerintah harus mendorong gerakan koperasi nasional sampai ke desa-desa. Kenapa manfaatnya? Kuatnya negara ini, kuatnya ekonomi negara ini harus diperkuat dengan koperasi instrumen ekonominya. Daripada 3 pilar landasan ekonomi bangsa kita, yaitu koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Namun yang paling mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat nanti ke depan, apabila gerakan koperasi ini sukses, makanya kita ingin nuntut kepada Pak Presiden Jokowi yang akan menghidupkan koperasi pada saatnya kampanye. Wah, saya ingat benar tuh Pak, kekuatan ruh daripada Pak Jokowi itu kan waktu itu saya ingat akan membangun dan membesarkan koperasi. Nah, informasinya cukup Pak RT tentang koperasi. Jadi kapan Pak RT mau ngumpulin 20 orang anggota koperasi barunya? Secepatnya, karena Wah. sangat penting sekali. Kalau Pak. gitu saya mendaftarkan istri saya Pak RT. Wah, alhamdulillah. Ibu Endang mau ikut Ibu Endang bantu koperasi kita Bu Endang. Pokoknya Ya. pasti. Iya, Pak RT, sebentar saya nambah Pak Nasri. Oh iya. Simpanan itu selain dia kan permodalan, simpanan itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada hibah dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Didorong Didorong koperasi ini dikelola dengan benar dan baik, sangat mudah Pak cari permodalannya. Iya. Jadi tambah semangat kan Pak RT? Semangat, saya. Udah, kita kira-kira bikin koperasi apa ya Pak RT ya? Simpan pinjam aja. Simpan pinjam. Serba usaha masuk dong Pak. Masuk, Pak. Nah, ini kan serba usaha. Usaha kan? masuk. Usaha. Dua jadi Pak. Iya. Simpan pinjam. Serba usaha. Serba usaha. Biar warung saya tambah sukses, tambah besar. Iya. Benar Tapi ya, Pak RT, kooperasinya ya? cukup satu Pak. Iya. Nah, ada unit Nah, serba usaha, ada unit simpan pinjam. Namun kooperasinya boleh satu lembaga. Satu. Unitnya Tapi- boleh Kalau menurut Undang-Undang 25. oh. Kalau nanti ada perevisian, satu badan usaha, satu lembaga, nah itu harus dua lembaga Dua kita lembaga. buat. Tapi kalau tetap satu lembaga boleh berbagai badan usaha, simpan pinjam, satu saja serba kooperasinya. usaha, apalagi Kewirausahaan. Kewirausahaannya. Jasa lainnya. jasa lainnya, gitu. Cukup satu. Ya wes. Yang penting sejahtera lah Pak ya. Iya, Yun, amin. Terima kasih Bapak-bapak. satu lembaga, untuk banyak informasinya. usaha, nanti manajemennya harus bagus Pak. Iya. Saya kalau Pak RT jadi ketua koperasi, Heeh. jangan istrinya menjadi sekretarisnya dong. Nanti ada kolusi nanti. Itu manajemen tapi transparan lah. untungnya Pak RT jomblo. Iya. Jadi aman Pak. Aman ya Pak.